Pada hari ini, sudah ditakdirkan bahwa Viking He tidak akan takut mati. Hanya semakin lama menyeretnya, lebih banyak orang akan keluar dari Tianhe dan bertemu alam semesta kuno. Adapun pertempuran di bawah Laut Biru, Viking He memandang pria kuat yang hampir tidak bisa membanjiri Laut Biru di depan senjata klan-klannya, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi penghinaan. Hanya mengandalkan masa itu, ingin mengguncang langit. Viking He bahkan merasa pertarungan di bawah Laut Biru akan berakhir. Takut anak-anak dari klannya masih hidup, tetapi sayang mereka tidak akan pernah bisa pergi. Pada saat yang sama, di bawah Laut Biru, situasi pertempuran benar-benar seperti yang diharapkan Viking He. Ratusan ribu daun jiwa ilahi klan Dihai menyerang dan membunuh istana Kaisar Ke dan Angkatan Laut Istana Surgawi terus mundur. Selain itu, Dao Sol yang lebih tua dari klan Dihai tidak bodoh. Fokus pertarungan mereka saat ini adalah di Istana Kaisar Ke dan Angkatan Laut Istana Surgawi. Karena, membunuh semua bajingan kecil yang berani melawan, pasir lepas yang sudah diancam oleh dewa ras lain, hanya akan lebih buruk. Dengan cara ini, Istana Kaisar Ke dan Angkatan Laut Pengadilan Surgawi menderita kerugian besar, dan jumlah ahli yang mereka taklukkan Istana Bisuan akan kurang dari 100.000. Selain itu, tuan dari klan Bihai tidak kurang dari mereka. Melihat sesama jubah mereka mati secara tragis di sisi mereka, Pang Kuohai dan Qin Yichen sama-sama menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kalah. Selain itu, baik Pang Kuohai dan Qin Yichen tahu bahwa alasan mengapa Jenderal Shen dan Raja Tian terlambat datang untuk mendukung mereka pasti akan ditahan. Bahkan keberadaan seperti Putri Wenxing dan Pang Kuohai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang klan Dihai daripada Qin Yichen. Kedua tsunami itu hampir menjadi alasan utama kekalahan mereka. Ditambah dengan fakta bahwa tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkan, Putri Wenxing hampir menebak bahwa Kaisar klan Dihai telah kembali ke dunia. Di mana ayahnya? Di mana yang mulia Kaisar? Sepotong artefak kekaisaran klan Dihai. Dapatkah itu menjebak ayah? Putri Wenxing berlumuran darah, dan para penyintas Bihai pada saat ini tidak melepaskan kesempatan untuk memperluas keuntungan mereka. Ada sesepuh klan Bihai yang menatap keberadaan bangsawan klan Kaisar semua pihak, dan menjatuhkan mereka sebagai sandera, menjadikannya seperti pihak yang membubarkan pasir. Klan Kekaisaran bahkan lebih panik. Pada saat ini, Putri Wenqing sepertinya terlihat oleh klan Bihai. Lagi pula, ada lebih banyak tentara di Istana Kekaisaran yang melindunginya daripada Sang Changsheng yang membawa bendera pertempuran. Ditambah dengan seruan, "Lindungi Sang Putri," dari pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar selama pertarungan, jumlah orang yang bertarung satu sama lain. Jika jiwa dewa dari klan Bihai dihitung sebagai manusia, itu sudah menjadi jutaan. Jutaan medan perang cukup untuk membuat istana mendalam hijau bergetar. Dalam kekacauan, tidak peduli seberapa cerdiknya komandannya, dia tidak bisa memahami setiap detail. Terlebih lagi, apakah ada seorang komandan di 18 klan Kaisar yang benar-benar dapat meyakinkan semua klan? Dihadapkan dengan pengepungan para tetua klan Bihai, Putri Wenxing akhirnya menyadari kekejaman perang. Dia mendongak dan melihat bahwa Bihai tidak terlihat, hanya darah para dewa dan iblis yang mengambang di langit. Mungkinkah, di mata ayah, apakah tidak ada gunanya menanggung kekuatan senjata kekaisaran klan Bihai untuk menyelamatkanku? Mata Putri Wenxing hampir terbelah, tetapi pada saat ini, dia mendengar ledakan, yang membuat tubuhnya yang indah bergetar, tetapi cahaya pedang horizontal yang menyengatnya memaksanya kembali kedua tetua klan Bihai. Tidak peduli seberapa terganggu. Bahkan jika Kaisar Ke datang, dia hanya bisa mengambil tubuh putrinya. Dengan teriakan dingin, Putri Wenxing tersadar kembali, dan Qin Yichen tidak berbicara omong kosong saat Pang Kuohai saling memandang. Dia memahami pikiran pihak lain. Jenderal Feng, jika kita terus bertempur, niscaya kita akan kalah. Prioritas utama adalah memanggil kaisar lain. Hanya dengan bergabung, pertempuran dapat terjadi. Jika 100.000 mengalahkan ratusan ribu, kekalahan tidak bisa dihindari. Tetapi ketika masalah ini disebutkan, Pang Kuohai ingin membabat sekelompok orang yang melarikan diri. Intinya adalah, meskipun dia adalah jenderal dari Angkatan Laut Pengadilan Surgawi, dia bisa memerintahkan orang-orang ini untuk tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, saya melihat Qin Yichen dengan dingin berteriak, "Jenderal Pang, beri saya 1000 Angkatan Laut Istana Surgawi. Saya akan mengawasi pertempuran." Pengawas. Mata Pang Kuohai terangkat. 1000 Master Angkatan Laut Istana Surgawi. Bukan karena Qin Yichen tidak dapat meminjam sementara Qin Yichen untuk mengawasi pertempuran, dia juga mengerti apa artinya. Ketika situasi pertempuran runtuh, mengawasi pertempuran memang cara yang bagus untuk memulihkan semangat. Tapi awasi perang, itu hal yang cukup ofensif. Terutama pada saat ini, klan Kaisar dari berbagai pihak sedang berpikir untuk melarikan diri. Dan bahkan di mata mereka, klan Bihai yang ingin membunuh mereka mungkin bukan musuh. Tetapi musuh mereka lah yang mencegah mereka melarikan diri. Tapi sekarang, Pang Kuohai tidak punya pilihan sama sekali. Jenderal Feng, terserah kamu. Lagi pula, Pang Kuohai mengayunkan pedangnya dengan marah.
dan ribuan formasi pertempuran Angkatan Laut Istana Surgawi tidak runtuh, dan dengan cepat berenang ke sisi Qin Yichen. Jenderal Feng, kaisar mana yang harus memulai? Melihat itu, sosok yang melarikan diri itu padat, seperti ikan yang ketakutan. Ribuan dari mereka terlalu lemah untuk pemandangan seperti itu. Namun, Qin Yichen menjauh dari mata dewa dan langsung mengunci Raja Iblis dari klan Xiawang. Wow! Cahaya pedang menyala. Kepala Raja Iblis klan cahaya jahat terbang secara horizontal, dan Qin Yichen mengayunkan pedang itu ke tubuh Raja Iblis tanpa kepala. Namun, pemandangan ini jatuh ke mata Yin Li, dan wajahnya tiba-tiba menjadi galak, dan dia meraung. Sebaliknya, itu pisaumu yang patah. Pedang istana Kaisar Ke Anda, berani membunuh orang-orang dari ras iblis cahaya jahat saya. Mata Dewa Qin Yichen acuh tak acuh, dan matanya sedingin dan kejam seperti pedang. Mereka yang lolos dari pertempuran, bunuh tanpa ampun. Qin Yichen mengangkat pedangnya dengan marah, dan menunjuk ke sosok yang melarikan diri. Semuanya dipotong untukku. Master Angkatan Laut Surgawi di sekitarnya panik. Anda harus tahu bahwa tentara dikalahkan seperti gunung, dan ke arah yang ditunjuk Qin Yichen. Itu bukan hanya pesta kaisar yang melarikan diri, orang-orang semua bercampur bersama. Jika Anda benar-benar membunuhnya, itu adalah pelanggaran. Saya tidak tahu berapa banyak Kaisar Fang. Jenderal Angin. Mata Qin Yichen dingin, dan bagian belakang pisaunya tersapu, dan dia langsung memuntahkan darah dari prajurit surgawi yang membuka mulutnya. Jenderal Pang membiarkan Anda mendengarkan perintah saya dan mengawasi pertempuran dengan saya. Perintah militer seperti gunung. Anda berani melanggar perintah, dan jenderal ini akan membunuh Anda. Tanda seru. Para master Angkatan Laut Surgawi ketakutan dan marah. Saat berikutnya, seseorang berteriak, dan ketakutan yang ditekan akhirnya berubah menjadi kemarahan. Membunuh. Jenderal Feng punya perintah. Mereka yang lolos dari pertempuran akan dibunuh tanpa ampun. Kamu juga layak disebut sisa. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan Dewa Pedang bawaan Qin Yichen, ribuan master Angkatan Laut Surgawi menyapu dan berlari, dan hanya dalam beberapa napas, lautan darah meledak. Tapi pemandangan ini jatuh ke mata yang lainnya, dan semua membuat mereka marah. Suyu berteriak dengan marah, Feng Tianxing. Klan Bihai jelas telah merencanakan waktu lama, dan mereka ingin melawan Istana Kaisar Ke dan marinir Istana Surgawi, jadi jangan terlibat dalam Istana Sen Yuku. Qin Yichen menyapu langsung dengan pisau, memaksa Suyu mundur lagi dan lagi. Orang tua yang rakus hidup dan takut mati, berani menggonggong di depan jenderal ini. Tanda seru. Yin Li tidak tahan lagi, dan langsung berubah menjadi cahaya ajaib dan terbang ke laut yang jauh. Alasan mengapa dia bisa hidup sampai sekarang adalah bahwa klan Bihai rela membiarkan mereka melarikan diri. Keberadaannya hidup, jadi mudah untuk menjalankan kaisar yang lebih kuat.